Oke, kita mulai dari yang nomor satu ya. Find the missing number. Ya, kita suruh nyari polanya kayak gini. Ini nggak ada cara cepatnya ya. Kita harus jeli polanya ini seperti apa. Kita suruh nyari ini kan. Nah, kira-kira dari atas ini. 5 ini dapatnya dari mana sih? 16 ini gimana dapatnya? Nanti dicoba-coba sendiri ya. 5 itu dapatnya dari ini dijumlahkan. 3 tambah 2 dijumlahkan. Nah, 5 kan? Nanti hasilnya dikali. Dikali dengan selisihnya. Kayak gitu. Jadi ya kalau mau ditulis ya selisihnya kan 3 min satu gitu kan. 3 min 2 sama dengan satu gitu kan. Sehingga dapatnya ya 5 kali satu sama dengan 5. Yang kedua juga gitu. Nah, 5 tambah 3 sama dengan 8. Selisihnya kan 5 min 3 gitu. 2. Nah, kalau dikalikan 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sini 16 itu. Nah, 6 sama 4. Nah, kalau dijumlahkan 6 tambah 4 sama dengan 10. Kalau dikurangkan 6 minus 4 sama dengan 2. Sehingga ya 10 kali 2 sama dengan 20. Nah, ini jawaban untuk soal nomor satu. Kita ke nomor 2. Three digit number are formed by three number. Ini kita buat bilangan 3 digit gitu kan. Yang terbentuk dari digit-digit ini. 0, 2, 3, dan 5 dan 8 gitu kan. Each digit use exactly once each time. Jadi nggak boleh ada yang sama gitu. What is the probability that the number is even? Berapa peluangnya even gitu kan? Kalau peluang atau probabilitas atau probability ini kita harus tahu total kemungkinannya ada berapa. Total kemungkinannya itu apa? Banyaknya bilangan 3 digit yang bisa dibentuk dengan nggak boleh berulang gitu kan? Ada berapa banyak cara gitu. Kita boleh kalau mau menghitung secara manual gitu. Cuma ya besar sekali nanti. Kita pakai yang namanya filling slot gitu ya. Jadi banyaknya kemungkinan untuk yang di depan kan nggak boleh nol. Kenapa? Karena 3 digit, bilangan 3 digit gitu kan. Kalau yang di depan nol kan nggak terhitung. Nanti bilangannya cuma 2 digit. Yang belakang ini misalkan nol 23. Nah, ini kan sama dengan bilangan 23, cuma 2 digit kayak gitu kan. Jadi 0 nggak boleh di depan. Berarti untuk di depan sini ada berapa bilangan? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pilihan kayak gitu. Jadi di sini ada 4 pilihan. Digit kedua ada berapa? Nah, dari 4 pilihan ini tadi sebenarnya kan yang kepakai itu cuma satu gitu kan. Misalkan yang kepakai, yang kepilih di digit pertama adalah 8. Nah, udah 8 nggak boleh dipakai lagi. Sekarang ada berapa pilihan? Ya ada 3 ini. 1, 2, 3. Cuma untuk yang digit kedua ini nol boleh. Nah, berarti sekarang ada 4 pilihan kayak gitu. Oke. Di sini 4 lagi. Nah, dari 4 itu tadi kan satu yang kepilih. Misalkan yang kepilih adalah 2. Nah, sekarang yang terakhir ada berapa pilihan? Ada 1, 2, 3. Ada 3 pilihan kayak gitu. Ini tinggal dikali ya. Dapatnya 48. Nah, kalau kita mau mendaftar satu-satu melis gitu ya. 48 kan banyak sekali. Lama nanti menghitungnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan yang genap ada berapa? Nah, salah satu yang menyebabkan suatu bilangan itu genap, digit terakhirnya genap. Kayak gitu. Dan digit terakhir genap bisa 0, 2 sama 8. Yang jadi masalah di sini adalah 0. Ya udah kita pisah aja ya. Kalau digit terakhirnya 0, jadi belakang pasti 0. Jadi ini kan ada cuma satu pilihan. Pasti 0 kan? Di depannya ada berapa pilihan? Karena nol sudah nggak boleh dipakai. Paling depan ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4. Nah, paling depan ada 4 pilihan. Dari 4, nanti yang kepakai satu, yang keambil satu. Misalkan yang kepilih adalah angka 2. Nah, nol tadi sudah nggak boleh ya, karena sudah di belakang sini. Yang kedua ini, digit kedua ada berapa pilihan?
ada 3. Kayak gitu. Karena nggak boleh berulang ya. Nah, kayak gini. Kalau dikalikan ya 12. Itu digit belakang nol. Kemudian karena genap, digit belakang kan nggak harus nol. Berarti bisa berapa? Bisa 2, ya kan? Kalau digit belakangnya ini 2, berarti kan pasti satu pilihan. Pasti 2 gitu kan? Jadi 2 nggak boleh dipilih lagi. Jadi 2 udah nggak bisa dipilih. Nah, gini. Berarti yang depan ini ada berapa pilihan? Yang depan ingat nggak boleh nol. Berarti ada 3 pilihan. Jadi paling depan ini 3. Dan dari 3 ini cuma terambil satu. Misalkan yang terambil adalah angka 8. Nah, sekarang ada berapa pilihan? Satu, 2, 3. Jadi digit kedua ada 3. Nah, kalau dikalikan berapa ini? 12. Sorry, 9 ya kok 12. Nah, ini kalau digit terakhir 2. Nah, kan masih ada satu kemungkinan lagi, yaitu digit terakhir 8. Nah, kalau digit terakhir 8, jadi yang paling belakang ini udah pasti 8 gitu. Pasti 8, jadi ini cuma satu pilihan. Nah, depan berarti tinggal 3 pilihan ya. Kenapa? Karena nggak mungkin nol. Kurang lebih konsepnya dengan sama dengan atasnya ini tadi. Misalkan dari 3 ini, yang kepilih angka 5. Nah, sekarang digit kedua sini ada berapa pilihan? Ada 3 ya, satu, 2, 3. Kenapa? Karena nol sudah boleh di sini. Nah, berarti ini ada 9 cara. Nah, ini kalau di total berapa? 12 tambah 9 tambah 9. 30 ya. Sehingga probability untuk bilangan genap 3 digitnya ya ini 30 dibagi seluruh kemungkinan yaitu 48. Ini bisa dibagi 6 ya semuanya. Kalau dibagi 6 berarti dapatnya 5/8. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2. 5/8 pilihannya adalah yang E ya. Kita ke nomor 3 ya. BDEF is a square embedded in a right angle triangle ABC. Jadi EBEF itu adalah square yang terletak di segitiga ABC gitu kan. Nah, kemudian AE 10, EC 15. Ya, sudah diketahui ya, sudah ditulis juga. Area dari shaded region-nya berapa? Oke, area dari shaded region karena di sini belum ada namanya ya. Kita misalkan panjang sisi dari square ini adalah X gini. Kemudian AF ini kita misalkan Z gini ya. Berarti FB kan juga X panjangnya, BD juga X kan panjangnya karena ini square gitu ya. Berarti area dari shaded region itu adalah area yang atas ini ditambah area yang bawah sini. Area yang atas berarti setengah kali X kali Z gitu kan. Kakak langsung tulis di sini ya. Area shaded, ini area gitu aja. Shaded region. Yang atas berarti setengah kali X kali Z. Yang bawah berarti setengah kali X. Ya, yang sini belum ada namanya. Kita misalkan DC ini panjangnya adalah Z gini ya. Jadi setengah kali Z kali X gini. Nah, ini kan X-nya bisa difaktorin. Jadi setengah X, tapi bukan X-nya yang difaktorin, setengahnya aja. Sehingga menyisakan setengah XZ plus XZ. Ya, ini boleh ditukar ya antara X sama Z. Ini karena perkalian ya ditukar aja posisinya nggak masalah. Selanjutnya kita tinggal cari nilai dari X sama Z-nya pakai apa? Pakai Pitagoras. Kenapa? Karena ini siku-siku ya. Yang sini juga siku-siku. Oke, yang atas dulu kalau pakai Pitagoras berarti kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10 gitu kan? 10 kuadrat ya, sorry. Nah, kalau yang bawah berarti kan X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Selanjutnya, kalau kita pakai yang besar, yang utuh gitu. Yang ini, berarti kan X plus Y, yang ini X plus Z gitu kan? Ini 25. Sehingga dapatnya ya X plus Y kuadrat ditambah X plus Z kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Nah, di sini
kita bisa menggunakan formula ya. Jadi kalau ada A plus B kuadrat, itu kan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Hafalin aja kalau bingung. Sehingga A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan A plus B kuadrat. Nah, 2AB-nya dipindah ke kiri. Min 2AB. Nggak bingung ya. 2AB ini yang sini ini loh. Ini dipindah ke kiri jadinya negatif 2AB gitu. Nah, kita makainya formula dari kiri ke kanan gini ya. Nah, ini. Ini kan A kuadrat plus B kuadrat itu logikanya kayak X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Sama dengan apa ini? A plus B min 2AB. Berarti sama dengan kalau X sama Y ya X plus Y kuadrat gitu kan. Min 2AB berarti 2XY. Sama dengan 100 kayak gitu. Yang ini juga gitu ya. Berarti kan X plus Y kuadrat min, sorry, X plus Z min 2XZ sama dengan 225 ya. Nah, dari sini kita dapat kalau X plus Z kuadrat itu sama dengan 100 plus 2XZ. Nah, kita bisa ganti ini. Oh, sorry. Gantiin yang bawahnya ini ya. X plus Y kuadrat kan sama dengan ini. Bisa diganti ini. Ya, tadi ada tiga persamaannya sebenarnya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Kakak kasih tanda gini supaya jelas. Yang ketiga ini. Demikian pula ini, berarti kan X plus Z kuadrat itu sama dengan 225 plus 2XZ. Oke, lanjutnya kita tinggal ganti X plus Y kuadrat diganti ini, karena sama kan ini. X plus Z kuadrat diganti dengan ini, karena sama kan ini X plus Z kuadrat. Oke, langsung aja kita ganti 100 plus 2XY ya. Ditambah yang kanan 225 plus 2XZ sama dengan 625. Nah, ini tinggal dipindah ya. Nanti kan 2XY ditambah 2XZ sama dengan 625 dikurangin 100 dikurangin 225. Ya, ini dapatnya 300 ya. Berarti 2XY plus 2XZ sama dengan 300. Artinya apa? XY ditambah XZ ini tinggal dibagi 2 150. Nah, ini tinggal disubstitusikan ke sini, dapatnya setengah kali 150 sama dengan 75. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3 ya. Pilihannya yang C ya. Oke, kita ke nomor 4 ya. Given that M, kemudian ada tanda tengahnya kayak gini. N gitu kan. Sama dengan M kuadrat min N kuadrat. Ya, kita pakai formula. Kalau M kuadrat min N kuadrat, berarti ini kan sama dengan apa? M plus N dikali M min N ya. Jadi dihafalin aja. Jadi kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Ini akan dipakai terus sampai nanti. Dan sering sekali dipakai gitu. Nah, kayak gini. Nanti tinggal nyesuaiin ya. Yang dikuadratin apa. Kalau dalam hal ini ya M sama N. Jadi A sama B-nya diganti M sama N. Jadinya ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Nah, di sini 2021 lingkaran 2020. Langsung aja pakai formulanya M plus N dikali M min N. Berarti ya 2021 plus 2020 kali 2021 min 2020. Ya, yang depan ini kalau dihitung dapatnya 4041 gitu ya. Yang belakang ya jelas satu. Jadi ini dikali satu gitu. Dapatnya ya tetap 4041. Nah, itu yang depan. Kemudian untuk yang belakang, yang sini ini, ya dengan cara yang sama tentu ya, kakak tulis di sini aja. Jadi 2020 ini ada lingkarannya 2019. Sehingga kalau dihitung ya 2020 plus 2019, nanti ini dikali dengan 2020 min 2019.
19. Nah, kalau dihitung ini dapatnya 4039. Yang belakang ini satu ya, nggak perlu ditulis nggak apa-apa. Nah, sehingga kita sudah dapat, tinggal dibuat ganti sini. Yang ini diganti dengan 4041. Nanti ada lingkaran tengahnya. Yang belakang diganti dengan 4039. Sehingga di sini 4041, gini 4039 gini ya. Caranya sama ya, berarti yang depan ditambah yang belakang, 4041 ditambah 4039, nanti dikali yang depan dikurangin yang belakang, gitu. 4041 dikurangin 4039. Ini kalau dijumlahkan ya 8080. Yang belakang ini dua ya, berarti 8080 kali 2 berarti dapatnya 16160. Nanti dihitung sendiri ya. Hasilnya ini pilihannya 16160 yang D ya. Oke. The profit from the sale of an item is $180 if it is sold at discount price 10%. Jadi kalau barang itu dikasih diskon 10%, maka masih untung 180. Tapi akan rugi 240 kalau dijual dengan diskon 20%. Nah, 20% sama 10% ini dari mark price-nya ya. Kan ada yang namanya mark price gitu kan. Atau apa, labelnya gitu ya, dari harga gitu. Misalkan mark price-nya M gitu ya. Berarti kalau diskonnya itu 10% yang awal ya, diskonnya 10%, berarti yang diterima oleh penjualnya kan ya 90/100 dari mark price kan. Ini yang diterima oleh penjualnya. Yang mana itu dia sudah untung 180, ya kan? Ini tadi kan untung 180. Jadi misalkan harga belinya itu B, baik gini ya, harga belinya dia beli dengan harga B, kemudian dijual dengan harga M gitu kan tadi, cuma dapat diskon 10%, sehingga yang dia dapatkan cuma 90/100 gitu kan. Nah, dia masih untung berapa? 180 kayak gitu. Oke, ini yang pertama, persamaan yang pertama kayak gitu. Ini nanti tinggal sederhanain sih sebenarnya. Persamaan yang kedua, ia akan rugi 240 kalau di diskon 20%. Kalau dia ngasih diskon 20%, artinya yang dia dapatkan 80%. Berarti ya 80/100 dari M sama dengan buy, harga belinya, dikurangin berapa? Ruginya. Dikurangin 240 karena rugi gitu kan. Nah, kita tinggal nyari apa ini? What is the cost price of the item? Cost price-nya ya sama dengan harga belinya. Kita nyari B-nya ini berapa gitu. Oke, ini bisa disederhanakan. Yang sebelah kiri ini kan, ya ini nolnya bisa dicoret ya. Kemudian dikali 10 semuanya. Kalau dikali 10 semuanya kan dapatnya ini 9M sama dengan 10B plus 1800. Ini juga gitu. Kalau dikali, ini nggak perlu dikali 10 sih sebenarnya. Dikali dengan 5 aja ya. Iya, ini harusnya disederhanakan dulu, dibagi 2, berarti ini 4/5 gitu ya. M, ini B, ini min 240. Yang sini dikali 5 semua ya, supaya nggak jadi pecahan. Kalau ini dikali 5, yang depan tinggal 4M gini. Ini dikali 5, berarti 5B, dikurangin dikali 5, 1200. Nah, kita tinggal nyari B-nya. Kita buat sama aja ya ini. 9M sama 4M kita buat sama, artinya apa? Yang sini dikali 4, yang bawah ini dikali dengan 9. Nah, kalau dikali 4 berarti kan 36M sama dengan 40B. 1800 dikali 4, 18 kali 4, 72 ya. 7200 kayak gitu. Ini dikali 9 berarti ya 36M
sama dengan 45B dikurangin 1200 kali 9. Nanti dihitung sendiri ya. 10800. Nah, dari sini apa yang bisa kita lihat? Ini udah sama, ya kan? 36 sama 36M. 36M sama 36M sama berarti 40B plus 7200 sama dengan 45B plus 10800. Kita kumpulin B-nya ditaruh kanan aja ya. Berarti dapatnya 45B min 40B. Yang kiri 70.200 ditambah 10.800. Ya ini tinggal dihitung nanti dapatnya 18.000 ya di sini ya. Sama dengan 5B. Nah, dapatkan B-nya. B-nya berarti 18.000 dibagi 5. Dapatnya 3.600 ya. Ya, kita sudah dapat jawabannya, pilihannya yang B ya.